Itu. Tapi kemana saya nggak usah lewat kamu ya. Kenapa? 3 bocil ini nyuri emas buat sewa cewek. Gimana? 3 bocah SD di Gresik nekat curi motor di 4 lokasi, dijual seharga 150.000. Wah, ini gila sih guys. Miris, 3 bocah SD di Gresik curi motor saat Ramadan, beraksi dini hari dan bawa 18 kunci kontak. Bersatu nabung ke tanah. Kan? Saya nak satu je. Satu je. Miming. Ayam bode, ayam bode. Ayam bode, ayam bode, ayam bode, ayam. Kerja kat sini ya? Kenapa? Nak tolong mak. Tolong malah. Ada keuangan sebab Walaupun baru berusia 7 tahun, anak bongsu daripada 3 beradik memilih menjual aiskrim Malaysia di hadapan rumahnya di Kampung Paya Datu Manik. Anak-anak kecil di Malaysia itu sudah pandai berniaga, tidak seperti anak kecil di Indonesia yang pandainya membegal ataupun juga mempungli. Waduh, mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Iki akan menjelaskan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Iki akan menjelaskan sebuah video, geng. Ada seorang 3 budak kecil, geng, di Indonesia yang belajar untuk merompak ataupun membegal sebuah motor, geng. Waduh, ini miris sekali ya, geng. Ya, jauh berbeda dengan anak-anak yang berada di Malaysia. Kalau anak-anak di Malaysia itu anak kecilnya, geng, kalau mau uang jajan lebih, mereka belajar berniaga ataupun ikut keluarganya, emaknya ataupun bapaknya belajar berniaga, geng, bukan malah merompak, mencuri dan lain sebagainya, geng. Dan ada juga masih kecil udah sok jagoan menjadi pengelar ataupun tukang pungli seperti itu ya, geng. Ya, waduh, tolong dong buat bapak dan ibunya, didiklah anaknya mau jadi apa generasi Indonesia ke depannya kalau seperti ini terusnya. Katanya mau jadi negara maju. Aduh, jauh banget dari dikata negara maju kalau anak-anak kita belum dididik secara maju pemikirannya, geng. Masa kita kalah jauh dari negara-negara jiran kita, geng? Oke, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benar, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Saya lah kalau kayak gitu. Udah saya bayar tadi 20.000 satu mobil. Apa? Iya, nggak usah main videoan. Saya kan nanya mau kemana. Mau Enggak, siapa yang video? Iya. Ini kenapa? Saya nanya mau lewat mana. Dia mau lewat lempang mana? terus, nggak ada masuk ke dalam. Nggak ada masuk ke Gopura. Maksud saya kan nggak usah video kamu. Enggak, ini abang mau lewat gitu loh. Iya, saya nanya mau lewat mana. Mau lewat sini. Mau lewat jalan sini nggak boleh. Kenapa om video? Jadi tuh, Tapi kemana saya nggak usah lewat kamu ya. kenapa? Video kamu. Bang, jalan bang. Gua kalian ya, aku video kalian ya, biar ku laporkan sama polisi kalian ya, ngalangi jalan ya. Aku ini tukang parkir. Mana ada parkir di sini? Ada ini. Tengok dulu sini, biar nampak polisi itu nanti mukamu. Ini lagi ya. Pak lah, udah panik sini. Gak jelas ini bah. Aku tutup ini, Pak, biar nggak bisa kalian lewat. Apa kalian tutup? Palang ini? Iyalah, Punya PT ini. punya kami ini. Biar ku bawa kalian naik. Naik, cepat naik. Naikkanlah kami. Nggak jelas. Bandit semua ini, bandit preman ya, preman kampung. Preman kampung. 3 bocil ini nyuri emas buat sewa cewek. Gimana? Jadi ada sebuah video yang viral di Instagram di mana memperlihatkan ada 3 anak yang diikat di dalam truk.
Nah, ternyata 3 anak ini ketangkep karena menjual emas hasil curian. Ternyata emas yang mereka curi itu senilai 8 juta rupiah, di mana 1 jutanya dipakai buat nyewa cewek, dan sisa duitnya itu dipakai buat jajanin cewek-cewek itu dan juga mabuk-mabukan dong. Kayak nggak punya otak lo anak-anak itu, di mana seminggu sebelumnya ternyata si bocil-bocil gelo ini, mereka nyuri di rumah seorang yang bernama Hamdah di Sukabumi. Total kerugiannya adalah 40 juta. Mereka tuh nyuri emas, duit sebanyak 7 juta, dan juga 2 buah handphone. Ngeliatin anak kecil yang biasanya top up diamond aja, jutaan kaget ya. Ini mereka menggunakan duit hasil curian buat nyewa cewek. Wah, kayaknya setan juga udah kaget ngeliatin kelakuan mereka. Kalau misalnya nih adik kalian mau apain guys? 3 bocah SD di Gresik nekat curi motor di 4 lokasi, dijual seharga 150.000. Wah, ini gila sih guys. Anak di bawah umur seperti ini sudah mempunyai pemikiran kriminal seperti ini guys. Ini sangat miris guys. Bayangkan, di usia seperti ini kalau zaman anak-anak 80-an dulu itu masih sibuk main kelereng guys. Miris, 3 bocah SD di Gresik curi motor saat Ramadan, beraksi dini hari dan bawa 18 kunci kontak. Ya Allah, kalau ini sih miris banget. Bocah SD loh. Usianya masih 9, 10, dan 12 tahun sudah berani mencuri motor. Dan parahnya mereka sudah beraksi di 4 TKP. Coba bayangkan. Jadi siangnya itu mereka berkumpul untuk merencanakan pencurian. Setelah itu mereka datang ke lokasi-lokasi yang mau dicuri. Pada jam 1 dini hari mereka baru datang ke lokasi untuk melancarkan aksinya. Dan jam 4.30 mereka sudah membawa kendaraan Mio yang tidak terkunci. Mereka dorong ya, karena mungkin nggak bisa dihidupin. Setelah itu mereka ketahuan oleh saksi dan dilaporkan ke polisi. Habis itu ditangkap, untung nggak dihajar massa. Untuk bapak ibu yang punya anak kecil yang alasannya mau nginep di masjid, mau nginep di langgar, mau patrol saat Ramadan, jangan dikasih bu, jangan dikasih. Takut kayak gini kejadiannya bahaya. Boleh percaya sama anak, tapi juga diawasi anaknya. Coba kalau gini, ini salah siapa? Salah siapa? Salah orang tua? Salah anaknya? Apa salah sekolah yang tidak mendidiknya? Ini salah siapa kalau gini ya? Mulai netizen, salah siapa? Jadi orang tua harus waspada ya. Ini anak kecil seperti ini, bocah ini siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin nyolong sejak dini? Sejak kecil aja udah kayak gini, apalagi udah besar. Ya Allah, udah jadi mafia besar kalau udah besar. Mohon himbauannya kepada orang tua, kalau punya anak kecil nginep-nginep, tolong dilarang. Atau kalau memang diizinkan, dipantau ya, dipantau. Aduh, bahaya kalau gini. Untung nggak nyasar bu anaknya ya. Aduh. Harus menjadi keprihatinan kita semua ya, model gini nih. Ini kayaknya kegagalan revolusi mental yang dicanangkan oleh pemimpin yang lalu ya. Kan katanya revolusi mental. Tapi gagal ya. Kira-kira tahu siapa yang mencanangkan revolusi mental yang gagal? Miris banget memang geng. Kalau kita melihatnya, umur 12, 10 tahun, 9 tahun udah berani membegal. Dan ada juga yang berani juga, yang memungli, yang memalak. Waduh, mau jadi apa anak besarnya bu kalau sudah seperti itu. Kayak gitu geng ya. Jadi ini harus juga diawasi orang tua juga. Didikan orang tua juga harusnya lebih ketat dan lebih waspada juga kepada anak-anaknya kayak gitu geng. Soalnya ini banyak banget yang terjadi seperti ini geng. Udah kecil udah diajarin muli, udah kecil diajarin minta-minta, diajarin seperti ini. Sepatutnya lebih baik kita tangan di atas daripada tangan di bawah kayak gitu. Namun waduh miris sekali geng. 3 anak kecil kayak gitu ya geng ya. Dan banyak juga anak-anak yang tadi yang belum sekolah menengah kayak gitu, yang masih derajat 1 atau 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu, yang kelakuannya seperti itu. Miris banget geng. Nah ikinya akan memberi contoh kepada kalian ya. Menurut kalian ini perbandingan lah, perbedaan atau menjelekkan sendiri ya. Kalian pikir sendiri, ini juga sindiran kepada ibu-ibu ataupun bapak-bapak untuk supaya teliti lagi menjaga anaknya, biar kedepannya itu tergantung masa depan Indonesia kepada cucu dan anak-anak kita, Pak. Nah, Masya Allah.
Saya nak, okey, saya ada RM20 tapi nak beli Yang satu. saya wifi TikTok tu, saya bagi percuma bersatu nak pergi tanah. Saya nak satu je. Satu je. RM5 kan? Mahalnya. Kat badan naik harga. Oh, naik Saya tengok wifi TikTok. Dari mana? Nak beli satu je. Saya bagi percuma satu lah. Boleh? Okey. Yang macam ni dah. Ada benda kat TikTok. Kalau tak beli dulu. Oi. Ayam bodek, ayam bodek. Ayam bodek, ayam bodek, ayam bodek, ayam bodek. Ayam bodek, ayam bodek, ayam bodek, ayam bodek. Ini mak saya, usahawan berjaya meniaga etok salai harga RM5. Ada 6 perisa, jeruk ada 7. Kami meniaga di depan Petronas Kempas baru 2. Ini mak saya, usahawan berjaya meniaga etok salai. Ini anak saya, Muhammad Haziq, yang menaikkan nama Etok Salai dekat Kempas Johor Bahru. Etok ada 6 berisa, jeruk ada 7. Air tuak harga RM7. Yang mana bajet nak makan etok boleh datang dekat depan Petronas Kempas baru 2. Weh, jual apa? Goreng ayam goreng berempah. Ayam goreng. Nasi Oh. goreng ayam goreng berempah. Oh, tapi saya sudah makan. Kenapa malam masih kerja kat sini ya? Kenapa? Nak tolong mak. Tolong malah. Ada keuangan sebab bapa saya orang rumah. Oh, tapi masih ada belajar lah. Sebab Okey, walaupun saya sudah makan, tapi tak apa. Nah, sini untuk you. tak apalah. Tak apa, mesti. Ingat, walaupun ada kerja, tapi belajar juga penting, okey? Dan ada satu hari mesti jadi pemudi tiang negara, okey? Okey, nama apa? Tawas. Fawaz. Okey, saya anak padu kat TikTok. Okey? Ada apa masalah boleh PM I punya TikTok, okey? Okey. So, mak dan papa masih okey lah? Masih okey lah. Okey, macam ni okey. Nama I anak padu. Ada apa-apa boleh PM I kat TikTok, okey? Okey. Rehat awal sikit lah. Okey, bye. Walaupun baru berusia 7 tahun, anak bongsu daripada 3 beradik memilih menjual aiskrim Malaysia di hadapan rumahnya di Kampung Paya Datu Manik. Selain mahu mencari duit poket, ia dilakukan Muhammad Irfan Taib 7 tahun kerana mahu merasai sendiri pengalaman mencari rezeki dengan berniaga seperti dilakukan ibunya. Menurut Muhammad Irfan, dia tidak dipaksa untuk menjual aiskrim Malaysia itu. Sebaliknya, ia dilakukan dengan kerelaan hati selepas mengikuti ibunya, Nur Hafizah Abdullah 43 tahun, berniaga di Batu Enam. Sementara itu, Nur Hafizah berkata dia dan suaminya tidak pernah memaksa anaknya menjual aiskrim Malaysia itu. Sebaliknya, ia dilakukan atas permintaan anaknya sendiri. Katanya keinginan untuk menjual aiskrim Malaysia di hadapan rumah mereka disuarakan anak itu selepas mengikutinya berniaga di Batu Enam. Tambah Nur Hafizah, perniagaan anaknya itu tidak menentu dan bergantung kepada anak bongsunya kerana tidak mahu menghalang zaman kanak-kanak anaknya itu. Wow sekali ya geng ya. Lihat geng perbedaannya. Contohnya, ambil contohnya. Kalau menurut kalian yang berpikir pendek, yang tidak berpikir panjang, yang tidak berpikiran dengan logik kayak gitu ya geng ya. Kalian akan membilang perbandingan ataupun menjelekkan. Namun ini hanya mengambil contohnya saja. Nah, seperti tadi ada orang hafal ayat-ayat suci Al-Quran kayak gitu, geng ya, dan bersolawat pandai seperti itu. Nah, seharusnya juga pemerintah kita juga memprihatinkan juga tentang pendidikan anak-anak kita, geng, dan juga buat orang tua yang paling penting ya, geng ya. Janganlah diajarkan yang macam-macam. Kalau diajarkan berniaga, bekerja, mencari uang yang halal, nah ini baru mantap dan top markoto. Bukan diajarkan memalak, terus membungli kayak gitu, geng. Ini tidak baik untuk generasi muda kita, geng. Nah, kalian lihat sendiri perbedaannya, geng ya. Anak-anak kecil di Malaysia itu sudah pandai berniaga, tidak seperti anak kecil di Indonesia yang pandainya membegal ataupun juga mempungli. Waduh, miris sekali, geng ya, perbedaannya. Nah, ini bukan faktor dari anaknya juga, dan bukan negara Malaysia itu bukan negara yang susah, geng, kayak gitu. Bukan negara yang seperti kita kayak gitu ya, geng ya. Tahu sendiri di negara Malaysia seperti apa, dari kerajaannya, sekolah pun free dan lain sebagainya, pendidikan, kesehatan juga
ditunjang oleh kerajaan dan subsidi juga ya geng ya. Itulah yang membuat kita juga merasa iri kepada negara Malaysia. Kenapa? Pemerintah Malaysia sangat memperhatikan kepada rakyat-rakyatnya dan juga para anak kecilnya kayak gitu ya geng ya. Seharusnya ya kalau bolehlah mencontoh negara-negara seperti itulah geng ya, seperti Jepang. Oh, terlalu jauh kalau kita mencontoh seperti Jepang. Kita harus mencontoh negara Malaysia, Brunei, dan Singapura tentunya geng ya. Yang dekat-dekat sajalah, tidak perlu jauh-jauh ke sana kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Ikinya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi di mana di next video. Bye bye.